Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube channel Materi Kesmas. Gimana nih teman-teman, apa kabarnya? Nah, di video kali ini, video keberapa ya? Ke-20 atau ke-21 ini, pembahasan kembali lagi ke soal promosi kesehatan gitu ya. Ini berdasarkan kisi-kisi tentunya dari Kemenpan RB. Oke teman-teman, di sini kita sebelum mulai kita akan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan, serta keberkahan ilmu. Amin Allahumma amin. Oke, kita ulas sedikit dulu ya teman-teman. Jadi pada tanggal 30 Oktober ini sudah ada keputusan daripada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai materi pokok soal-soal tentang kompetensi teknis yaitu di pengadaan P3K tahun 2023 ini. Nah, untuk materi Promkes sendiri ini cukup banyak sekali gitu ya. Mulai dari peraturan terkait dengan secara umum pada peraturan tentang kesehatan, tentang Japung promosi kesehatan, sampai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017 mengenai gerakan masyarakat hidup sehat. Tentang Germas ya tentunya ya. Nah, daripada kompetensi umum tersebut diurutkan kembali kepada kompetensi khusus yang terdiri dari 31 poin. Nah, di antaranya memang ada beberapa ya di sini dan memang kita harus pahami per poin gitu ya. Seperti untuk advokasi sendiri di sini juga ada 4 ya. Ada 4 kompetensi umum yang harus kita pahami. Yang pertama kesehatan, tekniknya seperti apa, terus dukungan advokasi kesehatan itu seperti apa, dan sasaran advokasi, serta langkah-langkah. Ada 5 ya bahkan ya. Nah ini banyak sekali. Nah kita mungkin nanti akan kupas tentang khusus advokasi ya teman-teman. Namun pada kesempatan kali ini kita akan coba dulu secara garis besarnya mengenai soal-soal yang memang berdasarkan kisi-kisi yang ada ini. Nah, untuk yang terampil sendiri juga sama. Ini kan memang ada beberapa ya sampai dengan nomor 7 untuk kemampuan umumnya. Nah, termasuk juga ada tentang Germas, komunikasi edukasi, KIE ya, dan bagaimana konsep-konsep dasar mekanisme tentang penggalangan kemitraan serta advokasi juga. Oke, next kita masuk ke soal nomor pertama. Kegiatan ini dilaksanakan petugas promosi kesehatan dalam berbagai kesempatan, khususnya pada saat individu-individu masyarakat berkunjung dan memanfaatkan upaya-upaya kesehatan sumber daya masyarakat atau UKBM seperti Posyandu, Poskesdes, melalui pemberian informasi dan konsultasi merupakan salah satu proses yang masuk ke dalam A. Pemberian info, B. Pemberdayaan, C. Bina suasana, D. Advokasi. Oke, dan jawabannya adalah B. Pemberdayaan. Soal nomor 2, perilaku primer mencuci tangan, menggunakan sabun, mengkonsumsi makanan dan minuman sehat, menggunakan jamban sehat, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak mengkonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau narkotika, tidak meludah sembarangan di tempat pemberantas jentik nyamuk merupakan cakupan tatanan. A. Tempat kerja, B. Institusi pendidikan, C. Rumah tangga, D. Industri. Oke, dan jawabannya adalah B. Institusi pendidikan. Soal nomor 3. Seorang petugas Promkes melakukan penyuluhan 3M, menutup, menguras, dan mengubur untuk mencegah penyakit DBD di sekolah dasar dan pondok pesantren karena mencegah terjadinya penyebaran penyakit. Hal tersebut diterapkan petugas Promkes untuk mewujudkan PHBS pada tatanan A. Institusi pendidikan, B. Tempat kerja, C. Rumah tangga, D. Rumah ibadah.
Jawabannya adalah A. Institusi pendidikan. Soal selanjutnya, seorang petugas promosi kesehatan melakukan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat pada berbagai tatanan. Adapun sasaran pembinaan PHBS terbagi ke dalam A. Sasaran primer dan sekunder, B. Sasaran tersier dan sekunder, C. Sasaran primer, sekunder, tersier, D. Sasaran sekunder dan utama. Dan jawabannya adalah C. Sasaran primer, sekunder, dan tersier. Soal nomor 5, petugas promosi kesehatan melakukan pembinaan di satu sekolah SMP. Setelah melakukan penyuluhan kepada siswa-siswa untuk menerapkan PHBS sekolah, petugas Promkes melakukan pembinaan kepada guru dan kepala sekolah supaya PHBS di sekolah berjalan dengan baik. Hal ini karena mereka yang memiliki pengaruh terhadap sasaran primer dalam perwakilan keputusannya dan mempraktikkan PHBS guru dan kepala sekolah adalah sasaran A. Primer, B. Sekunder, C. Tersier, D. Utama. Jawabannya adalah B. Sekunder. Nomor 6. Petugas promosi kesehatan melakukan pembinaan di satu sekolah SMP. Setelah dilakukan penyuluhan kepada siswa-siswa untuk menerapkan PHBS sekolah, penyuluhan disampaikan terkait dengan pengelolaan sampah yang aman yang harus dilakukan di sekolah yang dimulai dari lingkup kelas masing-masing. Dalam hal ini, para siswa menjadi peserta merupakan sasaran A. Primer, B. Sekunder, C. Tersier, D. Utama. Dan jawabannya adalah A sebagai sasaran primer. Soal nomor 7. Petugas promosi kesehatan dan petugas puskesmas melakukan sebuah survei sederhana oleh petugas-petugas kesehatan di puskesmas yang dibimbing oleh fasilitator. Dalam survei ini akan diidentifikasi dan dibahas hal-hal yang menyebabkan terjadinya masalah-masalah kesehatan, baik dari sisi teknis kesehatan maupun dari sisi perilaku. Dinamakan apakah survei tersebut? A. Survei mawas diri, B. Survei data, C. Survei identifikasi kesehatan, D. Identifikasi masalah dan analisa situasi. Dan jawabannya adalah A. Survei mawas diri. Soal nomor 8, di musim pancaroba ini, petugas promosi kesehatan melakukan promosi kesehatan melalui pembuatan video yang diupload di media sosial TikTok. Sasaran promosi kesehatan ini adalah A. Kelompok, B. Grup, C. Publik, D. Individu. Ya, dan jawabannya adalah C. Publik. Oke teman-teman, kita akan membahas ke materi tentang ini pembahasannya sesuai dengan kisi-kisi Menpan RB ya. Tadi di mana kita ada membahas mengenai perilaku hidup bersih dan sehat di beberapa tatanan. Terus kemudian kita juga ada aplikasi bagaimana sasaran-sasaran yang termasuk ke dalam sasaran primer, sekunder, dan tersier. Nah, pada promosi kesehatan ini dikenal dengan adanya 3 sasaran, yaitu sasaran primer, sasaran sekunder, dan sasaran tersier. Dimana kalau yang untuk primer ini, upaya promosi kesehatan sesungguhnya adalah pasien, individu sehat, dan keluarga rumah tangga sebagai komponen dari masyarakat. Mereka ini diharapkan mengubah perilaku hidup bersih dan sehat, akan tetapi disadari bahwa mengubah perilaku bukanlah sesuatu yang mudah. Jadi perubahan perilaku pasien, individu sehat, dan rumah tangga akan sulit dicapai jika tidak didukung oleh sistem nilai dan norma-norma sosial serta norma-norma hukum yang dapat diciptakan atau dikembangkan oleh para pemuka masyarakat, baik pemuka informal maupun pemuka formal. Nah, yang kedua itu adalah sasaran sekunder, di mana sasaran sekunder ini para pemuka masyarakat
baik pemuka informal, misalkan pemuka adat, pemuka agama, para tokoh gitu ya kan suka ada kalau di daerah-daerah ya, maupun pemuka formal, misalkan seperti petugas kesehatan, pejabat pemerintah, kalau misalkan di instansi pendidikan itu ada guru, organisasi kemasyarakatan, dan media massa. Mereka diharapkan ini turut serta dalam meningkatkan PHBS yang tadi sasaran primernya itu masyarakat. Atau kalau PHBS di sekolah berarti sasaran utamanya adalah siswa gitu. Nah, dengan caranya berperan sebagai panutan gitu dalam mempraktikkan PHBS. Seperti halnya tadi di soal, kalau misalkan panutan di sekolah itu adalah seorang guru, berarti sasaran petugas kesehatan untuk sasaran sekundernya adalah gurunya dulu loh yang harus diajarkan bagaimana PHBS itu di sekolah itu diterapkan. Nah, berperan sebagai kelompok penekan guna mempercepat terbentuknya PHBS. Nah, untuk sasaran tersier tersendiri adalah para pembuat kebijakan publik yang berupa misalkan dia menurunkan perundang-undangan, regulasi regulasi-regulasi terkait yang mendukung aplikasi PHBS itu dilaksanakan. Nah, intinya dapat memfasilitasi atau menyediakan sumber daya. Mereka diharapkan turut serta dalam upaya meningkatkan PHBS, individu sehat, dan keluarga rumah tangga. Dengan cara memperlakukan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang tidak merugikan kesehatan masyarakat, dan bahkan mendukung terciptanya PHBS di masyarakat. Nah, membantu menyediakan sumber daya itu seperti apa? Misalkan dengan mengalokasikan anggaran, dana, sarana prasarana, sehingga mempercepat tercapainya kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat. Seperti halnya kalau di sekolah tadi, berarti yang berperan sebagai tarsiernya misalkan ada ketua yayasan atau kepala sekolah yang bisa mengeluarkan peraturan untuk supaya perilaku hidup bersih dan sehat itu mengikat digunakan oleh masyarakat sekitar atau sekolah gitu ya, oleh warga. Nah, strategi promosi kesehatan itu juga ada beberapa yang kita tahu yang tidak asing lagi seperti halnya pemberdayaan gitu ya, seperti halnya bina suasana, advokasi, dan dilandasi dengan semangat kemitraan. Nah, yang pertama untuk pemberdayaan sendiri, mengingatkan saja bahwa pengertiannya adalah pemberian informasi dan pendampingan dalam mencegah penanggulangan masalah kesehatan guna membantu individu, keluarga, kelompok-kelompok masyarakat menjalani tahap-tahap tahu, mau, dan mampu mempraktikkan PHBS. Yang kedua, bina suasana adalah pembentukan lingkungan sosial yang kondusif dan mendorong dipraktikannya PHBS serta penciptaan panutan-panutan dalam mengadopsi PHBS dan melestarikannya. Serta advokasi adalah pendekatan dan motivasi terhadap pihak-pihak tertentu yang diperhitungkan dapat mendukung keberhasilan pembinaan PHBS baik dari segi materi maupun non-materi. Nah, adapun pemberdayaan masyarakat ini merupakan bagian yang sangat penting dan bahkan dapat dikatakan sebagai ujung tombak gitu. Jadi promosi kesehatan atau pemberdayaan ini punya ujung tombak juga yang mana keberhasilan juga dilihat daripada keberhasilan pemberdayaan masyarakat itu seperti apa gitu. Jadi tenaga-tenaga penyuluh, petugas kesehatan juga melihat keberhasilan tersebut dari ada nggak sih pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan gitu. Nah, adapun pengertiannya, pemberdayaan adalah proses pemberian informasi kepada individu, keluarga atau kelompok klien serta secara terus-menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan klien serta proses membantu klien agar klien tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar, dari tahu menjadi mau, dan dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan. Nah, oleh sebab itu, sesuai dengan sasaran, klien dibedakan menjadi pemberdayaan individu, pemberdayaan keluarga, serta pemberdayaan kelompok atau masyarakat. Nah, kalau untuk kemitraan, kemitraan ini digalang
baik dalam rangka pemberdayaan maupun bina suasana dan advokasi guna membangun kerjasama dan mendapatkan dukungan. Nah, kemitraan ini dibangun antar individu, keluarga, pejabat, atau instansi pemerintah yang terkait gitu, seperti lintas sektor yang mampu mendukung perilaku, misalkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kemitraan harus berlandaskan pada 3 prinsip: kesetaraan, nah, keterbukaan, serta saling menguntungkan. Itu ya, kalau kesetaraan dia hubungannya bersifat hierarkis. Nah, kalau untuk keterbukaan berarti adanya kejujuran gitu ya dari masing-masing pihak gitu, tidak ada yang disembunyikan satu sama lain dan saling menguntungkan, sehingga PHBS ini eh, memiliki keuntungan dari berbagai pihak, misalkan dari termasuk keuntungan ekonomis bila ada gitu ya, bila memungkinkan. Nah, identifikasi masalah dilanjutkan dengan yang namanya survei mawas diri, di mana ini merupakan sebuah survei sederhana oleh petugas-petugas kesehatan di puskesmas yang dibimbing langsung oleh fasilitator. Nah, dari segi PHBS harus digali lebih lanjut data atau informasi terkait dengan latar belakang perilaku. Nah, ini biasanya juga teman-teman di puskesmas sering melakukan ya. Nah, dukungan yang diharapkan apa bentuknya, berapa banyak, dan dari mana kemungkinan bisa didapat sumber bila mana dibutuhkan. Ya, jadi memang diharapkan survei mawas diri ini memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada di tingkat, misalkan di lingkup ke-RT-an, ke-RW-an, bahkan itu di lingkup lebih besar di tingkat desa atau kelurahan, misalkan seperti itu. Nah, ini sumbernya dari buku panduan promosi kesehatan yang teman-teman mungkin bisa langsung akses, di mana bukunya berjudul Buku Panduan Promosi Kesehatan di Daerah Bermasalah Kesehatan bagi Petugas Kesehatan di Puskesmas yang diterbitkan pada tahun 2011. Oke, baik. Ini teman-teman ada soal yang harus didiskusikan terkait dengan germas, di mana germas ini juga termasuk ke dalam salah satu kisi-kisi atau materi pokok yang ada pada Kemenpan RB. Nah, pertanyaannya kita baca dulu. Lita, seorang tenaga promosi kesehatan, menggalakkan kepada masyarakat desa X untuk memfokuskan 3 kegiatan utama sesuai instruksi Kemenkes. 3 fokus kegiatan utama germas tersebut adalah: A. Melakukan aktivitas fisik secara teratur, minimal 30 menit setiap hari, mengkonsumsi sayur buah setiap hari, dan pemeriksaan secara rutin. B. Olahraga, makan minum, dan pengecekan gula rutin. C. Senam pagi, makan seimbang, dan istirahat yang cukup. D. Tes kebugaran, tes berat badan, dan mengkonsumsi buah dan sayur. Baik teman-teman yang masih stay mengikuti video ini sampai akhir, tolong jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Biar semakin seru kita diskusi. Coba teman-teman kalau misalkan ada yang udah tahu jawabannya boleh di komen aja. Dan kalau misalkan Kak ini perlu dibahas lebih lanjut di poin sendiri nih Germas, nah boleh di komentar juga. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir ke channel kita berdiskusi, dan banyak juga ternyata teman-teman yang merespon meninggalkan komentar di channel kami. Terima kasih kami ucapkan. Semoga ikhtiar teman-teman untuk selalu belajar untuk persiapan P3K ini juga memberikan hasil yang maksimal. Oke teman-teman, jangan lupa dijawab di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, jangan lupa selalu berusaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Saya ucapkan semoga teman-teman ini lancar, dimudahkan ujiannya, dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.